balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Seperti biasa, kita grinder mania. Setelah minggu lalu kita nge-review Kinu Titan. Sekarang kita ada, ini kedatangan juga, dipinjemin sama namanya Ko Budi ya, ke salah satu customernya kita. Namanya Arco Grinder. Ini katanya PO-nya lumayan lama sih. Berapa lama ya Ko? 1 tahun PO-nya, karena ini bisa dilihat sendiri, ini Kickstarter project. Dan sempat heboh juga karena bakal direkomend. Katanya sih bakal sempat ada bayang-bayang kayak bakal Kickstarter yang bail out atau nggak jadi, tapi ternyata akhirnya produknya jadi juga dan dikirim ke Indo. Habis ini kita bakalan unboxing kayak gimana resultnya dan kita lihat lagi. Oke, jadi kalau dibuka ini ada ininya ya, guidance-nya, terus ini ada ini kayak partnya kayak buat buka penguncinya nih, buat buka grindernya kayaknya. Oke, sekarang kita lihat, siap-siap grindernya 1, 2, 3. Iya, inilah grinder Arco dengan kesan premium banget kalau kita lihat. Di dalam kita lihat satu-satu ya. Nah, ini ada handle atau mungkin tutupnya. Dan beda ya, mungkin sama Comandante, ini solid besi dan tebal banget dan berat. Dan ini grindernya, ada solid juga, dan ini ada guidance-nya juga kalau di sini. Setelah kita sekalian lihat sendiri ya, ada guidance-nya juga. Terus dan inilah dia mesinnya. Oh, berat juga sih. Sebentar, lumayan berat juga ya kalau dilihatnya. Oke, jadi apa membedakan Arco dengan hand grinder lainnya? Yaitu terutama di motornya ini sih. Nah, bisa kalian lihatnya sendiri motornya yang membedakan sama hand grinder lain. Jadi Arco ini punya dua alternatif. Kalau kamu pengen pakai hand grindernya sendiri, gimana? Atau kamu mau masukin ini ke motor. Jadi ada motornya. Kalau kalian lagi capek atau males giling, kalian bisa pakai motornya ini. Dan dari segi bentuk nih artistik banget ya, dan matching sama meja yang biasa, kayak meja-meja marmer kayak gini. Pertama kali saya lihat di Samarinda, di tempatnya Tando, teman saya juga. Dan ini yang kedua kalinya, dan kebetulan Ko Budi juga punya nih di Surabaya, kayak the one and only sih yang punya di Jawa Timur. Saya nggak tahu lagi, siapa tahu ada juga Om Bruce yang punya. Kurang lebih kayak gini, jadi kalau kalian mau, mungkin kita bisa masang ya. Oke. Gak gitu susah. Kayak ini masih miring sedikit. Terus ya kurang lebih kayak begini, dan ini kabelnya jadi kalian bisa nyolok. Cuma kayaknya kabelnya terlalu pendek sih kalau kita colok di bawah. Kita pindah ke slow bar deh buat lihat lebih detail lagi. Oke guys, jadi kita bisa lihat ini juga. Kita lihat dulu dari hand grindernya. Nah, ini patokannya nih 11 dial atau berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 dial, dan ini cukup solid juga. Jadi nggak tahu kalau dibalik. Oke, masih maintain juga ya kalau bisa kita lihat. Jadi mungkin mirip kayak Yeezy Presso atau Kinu M47, dan ini ada guidance-nya. Terus yang menarik adalah ininya adalah stepless. Jadi sistemnya seperti Kinu. Jadi kalau 1 poin kayak di sini ada untuk filter 1.30, itu berarti 1 rotasi 30. Dan rekomendasi filter di 1.30 sampai 220. Kalau di saya sih mungkin di 150-an dulu kita coba ya, hasil gilingannya kayak gimana. Kita jangan kemana-mana, kita bakal komparasi juga hasil gilingannya pakai hand grinder di sini di gilingan 150 sama masukin ke dalam motornya itu gimana. Stay tune. Thank you Ko Steven buat bijinya. Oke, sekarang kita pakai di gilingan 1,5, dan kita coba ya berapa second ya. Dan ini, oh ini nggak magnet ya, tutupnya walaupun ini besi tapi nggak magnet, jadi hati-hati buat kalian yang udah terbiasa dengan C40, karena ini nggak magnet tutupnya. Sekarang kita coba giling dan berapa detik untuk 10 gram. Hasil gilingannya smooth banget sih ya. Enteng. Kalau saya bilang bisa salah satu grinder terenteng. Oke, udah selesai di 17 detik, dan ini lumayan cepet juga Arco ini. Terus oke. Dari aroma sih
Hand grindernya lebih, kalau digiling pakai tangan nih kayak lebih sweet sih ya dapatnya. Kalau digiling pakai mesin dia lebih kayak ada fruity floral gitu. Kalau hasil gilingan mungkin kelihatan nggak bisa diterangin kan nanti. Itu lebih rataan yang pakai mesinnya, lebih uniform kalau kita bilang di sini sekilas. Dengan gilingan yang sama ya, cuma beda motor 1360 ppm, satu hand. Kalau dari segi aroma, yang hand ini lebih sweet, sementara kalau yang ini dia lebih kompleks sama fruity flavornya keluar. Nanti kita bakal cupping habis gini. Kita tunggu dulu 4 menitan. Grindernya dari Arco sendiri dengan gilingannya sama, dia masih maintain. Sementara kalau kita pakai yang dari mesin, ini dia udah mulai agak pecah nih. Udah mulai agak pecah. Teman dari segi dry aroma kita coba cium. Ya, sesuai dengan aroma waktu dry-nya yang baru basah ini dia kayak lebih manis. Sementara kalau yang di sini ini kayak lebih fruity dan lebih kompleks kalau yang dari pakai mesinnya. Terus ya kita coba sekarang perbedaannya bagaimana. Oke, kita bisa cobain. Kalau mau nyobain sekarang kita coba yang dari hand grinder dulu. Oke. Oke, kalau yang dari mesin ini kita nemu dia lebih fruity ya. Kalau di sini kita nemu juga lebih sweet. Mungkin kayak cherry, blueberry. Tapi teksturnya lebih enak sih, kayak dia lebih round gitu. Sementara kalau yang di sini dia tuh lebih kayak lebih juicy banget sih sebenarnya. Jadi memang dari dua dasar, dari bur yang sama, grinder yang sama, tapi dengan hand sama dari mesin aja dia juga berbeda. Berarti di sini kita bisa narik kesimpulan kalau ternyata speedmu menggiling itu juga bisa beda antar orang. Jangan salah berarti ya, belum tentu dengan gilingan komandante yang sama, tapi dengan mungkin tenaga dan power yang berbeda. Misalkan kamu cewek atau kamu cowok bisa jadi berbeda. Kurang lebih kayak gitu. Terus kita sekarang mulai naik acidity-nya ya, yang pakai hand grinder. Sementara kalau yang ini masih maintain, cuma yang berubah cuma yang lewat hand grinder doang. Saya jadi penasaran kalau misalkan sama Mazer ZM yang komersial grinder ini gimana. Kita bisa coba dari yang Mazer ini sebagai kontrol, karena kita juga udah setelah kata familiar lah dengan flavornya dia. Nah, kita coba ya kalau dari Mazer. Kalau dari aroma sih ini kayak dapat semua nih, manisnya dapat, tapi acidity dapat. Sementara kalau yang tadi ini kalau kita pakai mesin ini lebih acidity, sementara kalau kita pakai yang itu, pakai hand itu lebih sweet. Coba. Oke, ini kita dapat lebih kayak cherry, blueberry, nuansanya sih seperti lebih kayak gitu sih kalau yang di Mazer. Jadi mungkin buat kamu-kamu yang lagi nimbang nih, kira-kira bisa nggak ya buat ini? Bisa nggak ya buat Arco ini dibuat komersial? Mungkin bisa kalau kalian mau single dose, mainnya single dose. Cuman ya kita mesti kulik lagi gitu.
karena tetap kan ada harga, ada kualitas gitu. Oke, kita cobain. Ya, kalau komersial grinder kan kayak Mazer ini kita dapat semua ya. Fruitynya dapat, manisnya dapat. Jadi kalau saya bilang sih, jadi kayak gini nih, Mazernya di sini semua. Nah, ini hand grindernya pakai Arco, ini Arco dengan elektriknya, Mazernya di sini. Tapi close-nya ke sini, kalau yang Mazer ini lebih close ke sini sih. Tapi tetap dapat sih kayak blueberry fresh gitu, dapat banget notes-nya. Cukup menarik juga yang bisa kita petik, yaitu ternyata kalau speed grinder itu bukan mitos doang, tapi pengaruhnya lumayan besar juga. Habis gini kita bakal masuk lagi ke keburukan atau apa sih deal breaker atau positifnya dari grinder Arco ini. Jangan kemana-mana. Oke, jadi kita udah masuk ya. Sekarang ini kan ke bagian kesimpulan. Apa sih kurang lebih kita ke kebaikannya dulu ya. Yang pasti ini juga paket komplit banget. Harganya kurang lebih sih kata Kobudi masuk sini sekitar 8,5 sampai 10 juta. Nah, kamu 8 juta sampai 8 sampai 10 juta udah dapat kayak gini dan ini solid banget ya. Well built banget kalau saya bilang. Untuk ukuran ini tuh lihat solid banget dan ini berat loh, nggak cuman enteng kacang-kacang abal-abal. Kemudian yang plusnya lagi kita bisa elektrik sama manual. Jadi kalau kamu mati lampu, bisa tetap pakai hand grindernya juga. Jadi kamu tetap bisa ngebrew di tengah kegelapan. Terus space-nya juga compact banget. Kita bisa lihat ya. Ini tuh compact banget space-nya dia. Nah, buat ini. Jadi kalau buat coffee shop yang tight banget lokasinya ini bisa jadi pilihan juga karena kalau diginiin tuh lihat jadi dia lebih ramping dan estetik banget kalau saya bilang. Apalagi kalau ini sesuai dengan barnya kamu putih-putih nih kayak di Nordic. Terus apalagi build-nya yang solid. Nah, sekarang kita masuk ke kejelekannya. Kalau kejelekannya bisa kita lihat sendiri. Nah, ini kalau beberapa biji statik banget ya di sini ya. Apalagi kalau kamu pakai yang elektriknya, electric powernya, terus deal breakernya ini kamu bisa lihat sendiri. Kabelnya ini tuh pendek, bisa dibilang lumayan pendek juga. Jadi kalau kamu mau butuh colokan, mungkin kalau di rumah agak susah. Kayak kita mau ke bawah gini harus tambahin sambungan lagi. Apalagi ya, kurang lebih ngentek dulu. Oh iya, tutupnya juga nggak ada magnet. Kamu bisa lihat nih, dia tutupnya sendiri nggak ada magnet. Jadi kalau ini hati-hati banget. Dia langsung jatuh. Hati-hati banget dalam penggunaannya. Terus kita juga nemuin sih sebenarnya walaupun ini sebenarnya nggak banget karena mungkin karena desainnya yang compact ya. Jadi kalau kita lihat nih, nah masangnya ini tuh agak PR. Tuh masangnya tuh agak PR. Jadi kalau kalian salah masang bisa langsung ini. Terus ini karetnya juga suka naik sendiri. Kalau kita bilang begitu, karetnya juga naik sendiri. Dan kayaknya sih bukanya juga agak PR. Cuman nanti kita nggak berani karena ini barangnya Kobudi. Karetnya mesti diinin. Dan pada saat masang nih kayak ya sebenarnya sih kalau nggak biasa sih agak PR sedikit. Nah ini udah kepasang tapi pada saat mau lepas kita agak susah sendiri. Dan yang terakhir ya after sale service-nya karena saya belum nemuin nih kurang lebih karena kalau Budi sendiri datangin dari God Story-nya sendiri gitu. Tapi bisa dibilang sih ini lumayan revolusioner ya kalau untuk ukuran hand grinder dengan build seperti ini harganya 8 juta sementara yang Kino aja kan harganya sekitar 6,4 dan sekarang mungkin udah di 7. Kalau ini 8,4 kamu udah dapet. Ini semua menurut saya sih worth it banget. Kurang lebih gitu aja. Kalau kalian pengen tahu lagi grinder-grinder apa yang pengen itu, jangan lupa leave comment, like, subscribe, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.